Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 6 Juli 1993, Kepolisian Dongguan di Shenzhen, Cina, menerima panggilan telepon dari perusahaan taksi. Mereka meminta bantuan untuk mencari pengemudi taksi yang tidak mengembalikan mobil sejak tanggal 5 Juli. Perusahaan sudah berusaha menghubungi sang sopir bernama Zhang dan juga keluarganya, namun tidak seorang pun yang mengetahui keberadaan pria itu. Mobil yang dibawa Zhang berjenis Crown 130 yang merupakan mobil kelas atas. Awalnya polisi curiga jika Zhang lah yang telah mencuri taksi tersebut. Namun mereka mendapat informasi bahwa Zhang adalah orang yang jujur. Dia telah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun dan memiliki rekam jejak yang baik sehingga sangat tidak mungkin Zhang melakukan hal itu. Dan menurut polisi, kemungkinan pria itu telah diculik atau bahkan dirampok. Karena kasus ini terjadi di tahun 90-an dan belum ada kamera CCTV yang terpasang di mana-mana, sehingga polisi hanya bisa mencari informasi dengan menanyai semua rekan kerja Zhang. Dari semuanya, hanya ada satu orang yang terakhir kali sempat melihat Zhang sebelum pria itu menghilang. Sang sopir, sebut saja bernama Liu, mengaku melihat Zhang saat pria itu membawa pasangan pria dan wanita yang naik di depan Hotel Dongfang. Polisi yang meyakini jika pasangan tersebut merupakan tamu terakhir Zhang berusaha melacak keduanya dari daftar orang hilang. Namun mereka tidak ada dalam daftar tersebut, sehingga satu-satunya orang yang hilang adalah Zhang sendiri. Karena hal ini, polisi pun memiliki dua asumsi. Dugaan pertama, setelah menurunkan penumpangnya, Zhang kabur membawa mobil tersebut. Sedangkan dugaan kedua, pasangan itu adalah pencuri yang berpura-pura sebagai penumpang dan membawa Zhang ke tempat terpencil serta mencuri mobilnya. Akibat keterbatasan teknologi, polisi pun sulit mendapatkan petunjuk yang membuat penyidikan berjalan lambat. Namun 10 hari setelah mendapat laporan orang hilang, polisi kembali mendapat panggilan tentang penemuan mayat seorang laki-laki di daerah Shenzhen. Jasad tersebut ditemukan oleh seorang petani di distrik Baoan, yang lokasi penemuan berada jauh di dalam hutan leci. Saat itu sang petani yang akan bekerja di pagi hari menemukan sebuah bungkusan plastik besar yang tampak mencurigakan. Karena penasaran dia pun membukanya, yang di sana terlihat tubuh seorang pria dengan kondisi badan terikat kawat, mulut serta hidung tertutup selotip dan leher diikat kuat menggunakan tali. Polisi yang tiba di TKP memastikan jasad tersebut adalah Zhang, namun taksi yang dibawanya tidak ditemukan dimanapun. Hal ini membuat mereka yakin jika Zhang merupakan korban perampokan dari kedua penumpangnya. Saat melakukan pemeriksaan, polisi menemukan jika di tahun itu telah terjadi 2 kasus serupa dan Zhang merupakan korban ketiga. Kasus pertama terjadi pada bulan Maret, yang melibatkan hilangnya seorang sopir taksi yang mengendarai mobil berjenis Nissan. Dan beberapa hari setelahnya, si pengemudi ditemukan dalam kondisi tewas serta mengambang di sebuah danau. Sedangkan kasus kedua, kembali dilaporkan hilangnya seorang sopir taksi dengan kendaraan berjenis Nissan RV. Sama seperti Zhang, jasad sang sopir juga ditemukan di dalam hutan belantara. Melihat banyaknya kemiripan dalam ketiga kasus tersebut, polisi yang percaya jika semuanya dilakukan oleh orang yang sama, kembali memeriksa semua laporan kasus mobil hilang. Yang di sana, dalam laporan tertanggal April 1993, mereka berhasil menemukan seorang korban yang berhasil selamat dari perampokan. Sang sopir bernama Chen mengaku telah mengantar beberapa pria berusia awal 20-an yang minta diantar ke distrik Baoan. Namun di tengah perjalanan, mereka justru mengarahkan Chen ke tempat terpencil yang di sana Chen dikeroyok dan dimasukkan ke kursi belakang. Saat itu Chen tidak bisa berbuat apa-apa ketika belakang kepalanya dipukul menggunakan batu dan pipa besi. Ketika melihat Chen tidak bergerak,
para pelaku memindahkan tubuhnya ke bagasi sebelum akhirnya dibuang ke sebuah tambak ikan. Namun yang tidak mereka ketahui, jika sesaat setelah meninggalkan tempat tersebut, Chen yang hanya pura-pura mati, beberapa saat kemudian berenang ke tepian dan melaporkan kejadian tersebut pada polisi. Menurut pria itu, saat sedang berada di bagasi mobil, dia sempat membuka pintu bagasi dan meminta bantuan pada mobil truk yang berjalan di belakang taksinya. Namun sayangnya, walaupun sopir tersebut melihat Chen yang berlumur cairan merah sambil melambaikan tangan meminta bantuan, si supir justru bersikap pura-pura tidak melihat dan dengan cepat menyalip taksi tersebut. Berdasarkan kesaksian Chen yang mengatakan jika pelaku merupakan komplotan anak-anak muda berusia 20-an, polisi saat itu sedikit kesulitan untuk menemukan mereka. Karena pada masa itu, ada ratusan ribu anak-anak muda yang pindah dari kota ke desa untuk mencari pekerjaan sehingga akan sulit untuk mengidentifikasi mereka. Walaupun sejak tahun 1923, pemerintah telah menetapkan aturan untuk mengajukan izin tinggal pada para pendatang, namun karena hal tersebut tidak dilakukan secara ketat sehingga masih banyak yang tidak melakukan. Akibatnya siapapun yang datang ke kota bisa masuk dan keluar sesuka hati. Karena sulit menemukan pelaku dengan cara mengidentifikasi para pendatang, polisi pun memutuskan untuk melacak melalui keempat mobil yang dilaporkan hilang. Walaupun plat mobil tersebut tentunya telah diganti, tetapi masing-masing mobil memiliki nomor seri mesin yang tercatat pada STNK. Tetapi setelah melakukan pencarian yang memakan waktu lama, saat itu mereka masih belum berhasil. Yang menurut polisi, kemungkinan mobil-mobil tersebut telah dibawa keluar dari kota Shenzhen. Kurang dari sebulan setelah jasad Zhang ditemukan, polisi kembali mendapat panggilan dari Biro Keuangan Pemerintah Kabupaten Longgang yang melaporkan hilangnya mobil dan sopir dari sang kepala dinas. Sang sopir sebut saja bernama Alung, menghilang di tanggal 17 Agustus setelah mengantar sang atasan ke bandara pada jam 7 malam. Hal ini diketahui ketika dia tidak muncul untuk menjemput istri atasannya yang pulang menghadiri rapat pada jam 10 malam. Wanita itu sempat menunggu selama 2 jam, namun karena Alung tidak muncul, dia pun menghubungi sopir lainnya yang diminta untuk datang menjemput. Pada awalnya sang bos tidak curiga jika sopirnya telah menghilang. Namun ketika keesokan harinya keluarga Alung datang mencari ke kantor, saat itulah mereka menyadari jika telah terjadi sesuatu pada pria itu. Polisi yang menerima laporan sangat yakin jika kasus Alung masih merupakan rangkaian dari kasus-kasus sebelumnya. Dan seminggu kemudian, pria itu ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah sumur pembuangan limbah yang berada di sisi jalan Liwusan. Dalam investigasi lanjutan, polisi menyadari jika kasus kali ini agak berbeda dari 4 kasus terdahulu. Jika sebelumnya para pelaku mengincar para sopir taksi, kali ini mereka merubah target dengan merampok sopir dinas. Namun satu-satunya persamaan dari semua kasus itu, bahwa mobil yang mereka curi semuanya merupakan mobil-mobil mewah. Pada September 93, kembali ditemukan korban berikutnya sebut saja bernama Lung. Pria ini merupakan seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan besar di daerah Shenzhen. Pada malam kejadian, diketahui jika Lung menghilang setelah kembali dari kampung halamannya di Jiangxi. Setibanya di rumah setelah makan malam, Lung kembali keluar untuk mencuci mobil yang kotor karena keesokan harinya akan bertemu dengan seorang klien. Namun sepulangnya dari tempat pencucian mobil, pria itu tidak pernah kembali ke rumah. 5 hari kemudian jasadnya ditemukan di kebun raya kota Xi'an, sedangkan mobilnya yang berjenis Lexus menghilang tanpa jejak. Setelah kejadian tersebut, hingga beberapa bulan ke depan, terjadi 10 kasus serupa dengan modus sama. Dari 10 kasus terbaru, ada 7 orang korban yang jasadnya belum ditemukan. Dari rangkaian kasus tersebut, polisi mengetahui bahwa semua mobil yang dicuri berasal dari Shenzhen, dengan lokasi kejahatan yang berada di sekitar Bandara Baoan, Sangchuan, dan Xi'an.
Sebagian korban memiliki rute perjalanan keluar masuk dari Bandara Shenzhen yang semuanya memakai mobil mewah seperti Audi dan Mercy. Akibat adanya kasus ini, para pengemudi merasa ketakutan. Mereka tidak berani berhenti di sembarang tempat atau menjemput orang asing. Beberapa di antara mereka bahkan tidak berani berhenti saat sedang terjadi razia kendaraan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Menyadari jika efek kasus tersebut sangat besar, Keamanan Umum Shenzhen memutuskan untuk mengambil inisiatif. Karena yakin para pelaku kemungkinan besar mencari bangsa di Bandara Baoan, mereka pun mengirim petugas yang mengawasi area tersebut. Selama 20 hari para petugas berjaga siang malam untuk menemukan para tersangka. Dan di hari terakhir, mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Hanya saja orang tersebut bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita muda. Polisi memperhatikan jika dalam sehari itu, si wanita beberapa kali datang ke bandara dan menumpang di mobil pribadi yang berbeda-beda. Merasa ada yang aneh, polisi pun mengikuti mobil terakhir yang dinaiki wanita itu. Namun ketika si sopir menyadari jika ada mobil lain yang mengikuti, dia pun mengebut untuk melarikan diri. Sehingga selama beberapa waktu terjadi kejar-kejaran sebelum akhirnya mobil tersebut berhasil dihentikan oleh polisi. Saat ditanyai mengapa dia melarikan diri, pria itu mengaku jika dia takut ditangkap karena sedang menyewa seorang PSK berusia di bawah umur yang dijemput di bandara. Ketika dikonfirmasi, wanita itu membenarkan keterangan si pria. Namun polisi yang tidak percaya menahan keduanya untuk ditanyai lebih lanjut. Mereka menahan keduanya karena sejak awal tahun 90-an, di Cina sedang banyak terjadi kasus penipuan dan pemerasan dengan modus rayuan serta tawaran esek-esek. Sindikat penipuan itu akan mengirimkan pria dan wanita cantik yang digunakan untuk merayu korban dengan berbagai alasan. Ketika korban telah masuk perangkap, penipu akan mengarahkan mereka menuju ke suatu tempat. Yang di sana, pelaku akan mengambil foto-foto vulgar dari para korban yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk memeras mereka. Dan saat itu polisi curiga jika mobil yang mereka kejar telah terjerat oleh rayuan si wanita. Dalam interogasi, wanita berusia 20 tahun itu mengaku bernama Xiaoming. Dia berasal dari Guangzhou yang merantau ke Shenzhen untuk bekerja di panti pijat. Xiaoming mengklaim jika saat di bandara, dia hanya menumpang mobil si pria demi menghemat ongkos taksi. Untuk mengetahui apakah Xiaoming berkata jujur, polisi memintanya untuk berbicara dalam dialek daerah Guozhou serta menyebutkan beberapa nama daerah yang ada di Guiyang yang semua gagal dilakukannya. Walaupun telah ketahuan berbohong, namun Xiaoming membantah semua tuduhan termasuk penipuan serta anggota komplotan yang merampok mobil. Dan setelah interogasi panjang, serta dijanjikan akan diberi keringanan hukuman, pada akhirnya dia pun mengakui segalanya. Gadis itu mengaku bernama Yu Xiang yang berasal dari Kabupaten Ningdu, Provinsi Jiangxi. 6 bulan yang lalu, dia memutuskan untuk pindah ke kota dan bekerja sebuah pabrik di Kabupaten Fengshun. Namun tidak lama setelahnya dia berpacaran dengan seorang pria kaya yang selama berhubungan, sang prialah yang membiayai hidupnya hingga gadis itu tidak perlu lagi bekerja. Mereka tinggal serumah bersama dengan 2 pasangan lainnya, yang dalam masa-masa ini, perlahan sang kekasih mulai membuka rahasia tentang penghasilannya. Menurutnya dia dan 2 pasangan yang tinggal bersama mereka, merupakan komplotan yang menjalankan bisnis penyelundupan mobil. Komplotan tersebut memiliki banyak kaki tangan yang membantu pekerjaan di lapangan, dan tujuan sang kekasih membuka rahasia tentunya karena ingin mengajak Yu Xiang untuk bergabung. Walaupun pada awalnya wanita itu keberatan, tetapi pada akhirnya dia bersedia bergabung. Dan Yu Xiang diberi tugas untuk merayu para pria dan membawanya ke tempat terpencil, yang di sana mereka telah ditunggu oleh komplotan lain yang akan menghabisi korban. Karena Yu Xiang telah ditahan selama 8 jam, anggota komplotan yang menyadari jika gadis itu tertangkap segera melarikan diri.
Dan ketika polisi mendatangi basecamp mereka, tentunya tempat tersebut sudah dalam keadaan kosong. Namun 2 bulan kemudian, berkat informasi dari gadis itu, polisi yang telah memiliki daftar nama pelaku berhasil menangkap semua anggota yang tersebar di beberapa kota. Pelaku yang berjumlah sebanyak 16 orang ini terdiri dari 10 pria dan 6 wanita yang berusia di antara 20 hingga 26 tahun. Masing-masing dari mereka memiliki tugas yang berbeda-beda, dan khusus para wanita bertugas sebagai garda terdepan untuk merayu para korban. Dan karena hal ini, di masa depan kasus ini disebut sebagai kasus 6 penyihir. Dari semua pelaku, tidak satu pun yang merupakan penduduk asli Shenzhen. Mereka merupakan perantau dari daerah yang pindah ke kota dengan harapan akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun impian tidaklah seindah kenyataan, karena setibanya di kota itu, alih-alih mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka justru berakhir sebagai pekerja pabrik dengan gaji pas-pasan. Akibat pendapatan yang tidak menutupi biaya hidup, sehingga timbul ide untuk menghasilkan uang secara instan dengan merampok. Selain para pelaku, ada banyak perantau yang mengalami hal sama dan memutuskan untuk melakukan berbagai tindak kriminal, seperti pencurian, pembobolan, atau bahkan menjadi PSK. Namun karena kasusnya dianggap tidak terlalu serius, serta akibat sistem hukum pada masa itu sangat buruk, sehingga mereka dengan leluasa melakukan kejahatan. Dari sekian banyak kasus yang ditangani polisi, kasus ke-16 pelaku inilah yang sangat luar biasa. Terhitung hanya dalam waktu 14 bulan, mereka telah melakukan sebanyak 21 kejahatan yang diantaranya 17 perampokan dan pembunuhan. Mereka berhasil mencuri 18 mobil, 17 korban meninggal dan 1 korban berhasil selamat. Dalam waktu tersebut, diperkirakan mereka telah mengantongi uang berjumlah miliaran dari hasil penjualan mobil di pasar gelap. Pemimpin komplotan mereka bernama Xiao Jian, yang dari penampilannya tidak seorang pun yang percaya jika pria berusia 26 tahun ini merupakan dalang utama. Dia terlihat polos seolah tanpa dosa, namun saat diinterogasi, apa yang diceritakannya membuat bulu kuduk berdiri. Xiao Jian yang berasal dari Fengshun mengetahui bahwa ada banyak orang yang membeli mobil selundupan di daerah itu yang merupakan pasar gelap yang sangat terkenal. Sejak lama dia telah mengamati bisnis jual beli mobil selundupan, sehingga dia mulai memiliki banyak kenalan di bidang tersebut. Sebagian pencuri mobil yang berasal dari daerah Guangdong seringkali menjual taksi yang kemudian diubah menjadi mobil pribadi. Aksi mereka sangat profesional sehingga sulit untuk diketahui, karena ada orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dalam merubah nomor setiap mesin mobil, yang hal inilah membuat polisi kesulitan dalam melakukan pelacakan. Selain itu ada satu orang broker yang membantu memasarkan hasil curian dengan memasarkan mobil-mobil tersebut ke berbagai provinsi yang berbeda. Sang broker bahkan bisa membuat surat-surat kendaraan yang sesuai aturan, sehingga mobil-mobil tersebut secara legal bebas berkeliaran di jalan tanpa dikenali lagi. Ada 3 cara beroperasi yang dilakukan oleh Xiao Jian. Cara pertama, dengan berpura-pura sebagai penumpang taksi. Mereka akan memilih mobil yang tanpa sekat di antara sopir dan penumpang. Dan di tengah perjalanan, sang sopir akan diarahkan ke lokasi terpencil yang di sana telah menunggu anggota komplotan lainnya untuk membunuh serta membawa kabur mobil itu. Sedangkan cara kedua dengan memanfaatkan para wanita untuk merayu sopir. Yang cara ini terinspirasi dari pacar Xiao Jian yang bernama Hong Qiong. Saat kasus Zhang terjadi, pada awalnya Hong Qiong tidak mengetahui pekerjaan sang kekasih. Di malam itu, Zhang menjemput mereka di depan hotel dan Xiao Jian meminta untuk mengantar mereka ke pabrik tempat Hong Qiong bekerja. Setelah wanita itu turun, Xiao Jian meminta Zhang mengantarnya ke daerah Baoan, yang di sana mereka telah ditunggu oleh 3 kaki tangan pria itu, dan salah satunya adalah adik Xiao Jian. Zhang yang saat itu dikeroyok oleh 4 orang tentunya tidak bisa berkutik. Dia pun tewas hanya selang beberapa waktu kemudian. Setelah kejadian ini, Xiao Jian yang menyadari
Jika lebih mudah bagi perempuan untuk memanggil taksi, menceritakan kejadian tersebut pada Hong Chiong. Namun alih-alih merasa takut, wanita itu justru setuju untuk bergabung dan menjadi komplotan penjahat. Xiao Jian yang merasa tidak cukup hanya mempekerjakan satu wanita saja. Selanjutnya mulai merekrut adik iparnya bernama Xi Yun yang juga mengajak adik kandungnya bernama Xiao Feng. Yang berkat kedua wanita ini, mereka mendapatkan 3 wanita lainnya yang bersedia untuk bergabung. Kejahatan pertama untuk cara yang kedua ini dimulai oleh Hong Chiong, Xiu Yun, dan Xiao Feng. Lung adalah korban pertama mereka yang dicegat di jalan sesaat setelah pria itu meninggalkan mobilnya di tempat pencucian. Saat itu sembari menunggu mobilnya dicuci, dengan berjalan kaki Lung berjalan mencari tempat untuk duduk. Tidak lama setelahnya, ketiga pelaku mendekati dan memujuknya untuk melakukan happy ending berbayar di sebuah salon bernama Salon Rambut Selebriti. Namun sesampainya di sana, mereka telah ditunggu oleh anggota komplotan yang segera menghabisi pria itu. Setelah percobaan pertama, di masa depan mereka kembali melakukan hal yang sama. Hong Chiong terlibat dalam 6 kasus, Xi Yun 5 kasus, dan Xiao Feng 4 kasus, yang semuanya melibatkan perampokan dan pembunuhan. Sedangkan 3 wanita lainnya bernama Weyana terlibat dalam 4 kasus, Limin 1 kasus, dan Yu Xiang yang tertangkap di awal merupakan anggota baru yang telah ikut dalam 3 kasus, namun dari ketiganya tidak satu pun yang berhasil. Pada awalnya cara kedua berjalan sangat lancar, namun ketika kasus tersebut telah menjadi perhatian publik, mereka pun mengganti cara dengan berpura-pura sebagai polisi yang melakukan razia. Untuk mendukung aksinya, Xiao Jian bahkan membeli seragam polisi dan berhasil mendapatkan beberapa orang korban yang dihentikan dengan alasan akan mengecek surat-surat kendaraan atau melanggar lalu lintas. Dalam persidangan akhir yang dilakukan pada 25 Oktober 95, dari 16 pelaku, 14 diantaranya mendapatkan hukuman mati dengan hak politik dicabut seumur hidup. Sedangkan 2 pelaku lainnya, Yu Xiang hanya divonis 20 tahun penjara dengan hak politik dicabut selama 5 tahun. Dan Jing Hui yang bertugas menjual barang curian divonis selama 3 tahun penjara. Setelah persidangan tersebut, ada 9 orang terdakwa yang mengajukan banding dan 8 diantaranya ditolak serta 1 permintaan banding atas nama Limin diterima. Dengan pertimbangan jika wanita itu hanya ikut dalam 1 kasus dan perannya di sana lebih ringan daripada anggota lainnya, hakim pun merubah hukumannya dari hukuman mati menjadi seumur hidup dan menjalani hukuman percobaan selama 2 tahun.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.